Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Pimpin Irfan Setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngelis sekalian. Apa kabar semuanya? Dan hari ini, di hari Senin ini, buat teman-teman semua yang belum dengerin episode Kamis Gerimis minggu lalu, ya lo boleh dengerin dulu ya. Dan hari ini gue sedang bersama seseorang perempuan yang sayang sekali tidak bisa disebutkan namanya. Gue nggak tahu nih, mungkin nanti suara orang AI cerita lagi ya. Enaknya gue manggil lo apa nih? Hai. Iya, enaknya gue manggil lo apa? Raisa boleh. Oh, Raisa. Iya, biasanya orang-orang tuh kalau di jalanan suka nanya apa gue kayak Mbak Raisa gitu. Terus kayak bukan gitu. Agak jadi self-center gitu ya orangnya. Lumayan. Jadi kita manggilnya Raisa aja ya. Boleh. Ya udah, oke. Berarti Mbak Raisa ini kesibukannya apa kalau boleh gue tahu? Gue bekerja di salah satu karyawan. Gue bekerja di salah satu perusahaan swasta. Gue full time officer sih, full timer aja. Ya. Gitu. Ya pokoknya gue dapet kontak orang ini tuh dari ya sesama teman aja. Sesama teman. Kalau temen kan yang baik itu bisa saling menguntungkan. Betul. Ada relasi, ada jalan, ya kenapa nggak lu coba? Tergantung kan keuntungannya apa gitu. Nah, tapi biasanya nih ya, lo lagi sibuk dalam dunia pekerjaan, jadi ya karyawan swasta gitu kan. Cara lo untuk mengembangkan networking lo gimana kalau dari lo? Karena gue anaknya begini banget ya, jadi mungkin emang automatically networknya, dan gue bekerja di perusahaan atau maksudnya gue bekerja di lingkungan yang memang dituntut untuk ketemu banyak orang. Dan gue, I've worked in a few places before, terus kayak ya semua dari awal gue berkarir sampai sekarang gue dituntut untuk bertemu dengan banyak orang, mobile tiap hari gitu sih. Jadi ya seru ya? Seru. Makanya harus anon. Ya karena ya gitulah ya. Soalnya ini salah satu simpenan pejabat. Enggak coy. Amin enggak? Amit enggak mau. Kenapa ya Bang? Lu kenapa enggak mau? Gue nggak tahu itu masuk kategori tolol atau enggak ya. Cuman gue mau berhubungan dengan orang, apalagi punya hubungan spesial, if I wanted to. Oh, gue mau nih sama lo, ya udah. Tapi kalau gue nggak mau ya enggak lah. Dan gue nggak pernah, gue selalu punya benchmark dan rules di diri gue sendiri. Kalau gue nggak akan pernah mau berhubungan apapun bentuknya lebih dari sekedar profesional atau teman dengan suami orang, pacar orang. Tapi kalau benefitsnya banyak, sebulan 50 juta atau seminggu 50 juta? Enggak, gue ngepet aja deh. Kirain digas juga gitu. Gue adalah orang cewek yang lo berhadapan dengan lo sekarang, yang lo ajak ngobrol ini adalah orang yang Sabtu malam mabuk, Minggu pagi ngajar sekolah minggu. Oke. Serius? Lu hampir tiap minggu mabok nih? Gue gak suka party ya. Oke, I'll enjoy party sometimes, tapi gue suka banget minum. Minum apa? Favorit minuman lo apa? Whiskey all the time. Jameson gitu-gitu ya. Iya gitu lah. Ya oke lah. Anggur-anggur dikit oke lah. Ya aduh, kalau gak dianon bisa di-endorse nih parah ya. Yuk brand masuk yuk gitu sih. Gak kayak VBJ ya masuk ya. Iya. Tapi ya yang seperti yang gue bilang ya, ini ya udahlah ya. Yang namanya budak korporat seperti biasa ya butuh sebuah substitute untuk kesenangan lah, ketenangan dan segala macam ya. Ya mungkin lo menyalurkannya ke mabok. Iya. Dan itu itu gue. Jadi ya, supaya teman-teman di sini bisa melihat kepribadian gue tuh orang yang sibuk banget on my daily basis. Gue bisa punya 5-7 kerjaan, atau gue bisa ke 7-10 titik setiap hari. Dan gue sering keluar kota. Jadi gue nggak ditambah lagi gue punya sifat I have commitment issues. Gue nggak bisa berkomitmen sampai sejauh ini ya. Lu nggak bisa berkomitmen? Pernah coba, tapi at the end semuanya menyerah untuk berkomitmen dengan gue. Tapi lu ketika lu mulai sebuah hubungan kan pasti dengan atas dasar yang konsensual satu dan sama-sama mau, oke kan. Terus ketika orang ini udah, misalkan lu sama gue udah ngerasa kayak klik nih, lu mau sama gue. Terus
Lu gimana kalau ujung-ujung nggak mau berkomitmen tuh kenapa gitu loh? Apa alasan lu? Gue pernah coba, gue bukan nggak mau, gue pernah coba, cuman at the end setiap kali gue mencoba berada di dalam sebuah circle komitmen, gue selalu ditinggalkan. At the end mereka yang nyerah terus. Kenapa emang lu terlalu sibuk? Mostly tiga orang terakhir alasannya kayak gitu. Ya. Apakah lo nggak bisa membagi prioritas? Karena memang prioritas gue bukan di situ saat ini. Gitu. Masih ke karir lah ya. Iya, cuman pada saat ada orang yang kayak nikah, yuk, ayo gitu. Seimpuls itu anaknya. Gimana dong? Aduh, Leo banget lagi. Oh, gitu. lu Leo ya? Parah. Lo apa? Gua Aquarius. Oh, Januari Februari. Lagi sama siapa sekarang? Kosong banget lagi. Aduh, Ada yang mau gak jemput gue hari ini? Member 3 aja yuk. Iya. Cuaks. Gue pernah loh ada di posisi hampir, terus ujung-ujungnya gue takut. Gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Enggak, jadi gue match sama orang, terus dia emang udah klik banget lah. Terus matchnya ini dating apps atau in real life? Dating apps. Oh, lu main dating apps juga? Main dong. Nanti main benefits ya. Iya. Kapan launchnya? Ya tungguin aja tanggal Kayaknya gue mainnya. akan jadi the first person yang bikin account deh. Iya. Ya boleh ya. Ya boleh banget. Kayak gimana cari ceritanya? Iya, terus tiba-tiba si orang ini bilang kayak, sorry banget nih, sejauh ini kita udah match dan udah ngobrol sejauh ini, tapi at the end this is not what I'm looking for. Dia bilang gitu, I'm looking for a third party. Dia ngomong gitu. Karena he was in an open marriage. Oh, dia udah marriage berarti ya? Iya, udah marriage, tapi open marriage gue gak ngerti apaan tuh open marriage. I mean like, kalau gue punya suami, gue gak akan mau itu terjadi di hubungan gue sih. Gitu. Tapi kenapa bisa? Emang awalnya dia nggak cerita kalau dia udah punya pasangan? Enggak, men. Oh, enggak. Tapi kita baru ketemu sekali. Ngapain tuh? Mabok nih mas ini? Enggak, Enggak. ngopi. Ngopi Di aja. Canggu lagi. Oh, di Bali. Di Bali. Oh, berarti best Bali nih. Bali ya, di Bali. Bule nggak nih? Bule nggak? Boleh. Ya jelas dong. Gak tahu, gue gak pernah keluar sama bule, gak pernah mau. Maksudnya bule is not my type. Suddenly sama nih orang match aja gitu, ngobrol aja. Iya, open marriage ya. Kaget sih orang ketika lo matchmaking, udah lama ngobrol tiba-tiba sebenarnya gue nggak nyari ini nih, gue sebenarnya nyari temen-temen yang bertiga. Terus dia kayaknya lo bukan orang yang gue cari gitu. Kayaknya gue nggak bisa ngajak lo, jadi ya udah. Iya. Tapi untuk lo nggak mau coba? Enggak. Kenapa? Takut cuy. Gue kayak harusnya pada saat itu gue di posisi kayak, oh ya udah ayo aja gitu kan. Nyari pengalaman bos. Takut. Sesimpel kayak gue flirty banget nih anaknya. Flirty parah. Flirtinya tuh parah. Gue kira lo Gemini loh. Kenapa bang? Nggak apa-apa kan, soalnya kebanyakan Gemini seperti itu. Terlihat gitu. setai Gemini ya? Iya, Enggak. Cuman giliran disamperin beneran atau ditanggepin beneran gue takut. Iya. Tapi ya udahlah ya. Terus habis itu pengalaman dating apps lo ada lagi nggak yang kayak anjing nih gitu loh? Gak ada. So far gitu-gitu aja. So far ya lo sibuk kerja juga sih ya. Iya, terus at the end giliran gue punya waktu luang, gue spend waktu gue bersama dengan teman-teman gue. Dan gue punya circle yang itu aja. Nah, dalam circle lo ini gimana nih? At the end rusak sih, Pak. karena alasan ketaian gue ini. Oke. Emang kenapa? Emang lu pernah punya pengalaman apa dengan? Gue gak tahu definisi FWB menurut lo tuh apa? Oke, FWB kan dari konotasinya udah ada friends with benefits kan. Dalam ya udah ada sebuah pertemanan dan ada benefits mutualism di sana gitu loh. Benefits luas banget nih, tergantung lo nya sama si pasangan teman lo ini gitu loh. Cuman yang membedakan konotasi di sini adalah adanya hubungan seksual di sana. Itu yang membedakan sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari lo gimana? Tapi itu adalah punya agreement kedua belah pihak dong, emang Harus. setuju. Concern nih. Yeah. Kita gini ya, dan itu di luar ranjang boleh ada perasaan atau ada hubungan lain nggak? Sebenarnya perasaan nggak salah kan. Oh, It's just oke. feeling, man. Ya nggak sih? No, it's not. It's Iya. not just feeling okay. Gue kayak ya perasaan kan ya lu human gitu, lu manusia gitu loh. Jadi kalau misalkan ketika lo FWB-an di luar itu lu punya perasaan sama dia, ya nggak masalah menurut gue. Tinggal komunikasiin aja kan. Oh iya. Tapi ada juga orang yang FWB-an kayak oke, kita nggak boleh baper ya. Iya. Gitu. Ya ada, emang Oh, harus oke. seperti itu kan. Oh oke, yang penting Sebenarnya- komunikasinya. Ya kalau misalkan baper, ya nggak apa-apa juga. Tinggal ngomong aja nih, mau diudahin di jeda dulu atau mau dilanjut ke hubungan yang lebih serius gitu loh. Ya kan tuh temen lu, kenapa sih nggak ngomong aja sih, kenapa nggak ngobrol aja sih, ya kan? That's why kalau mau FWB-an lebih baik memang sama temen yang udah kenal dan udah enak komunikasinya. Bener, ya kan emang friends kan, bukan yang dari dating Gue baca apps. nih di highlights lo. Iya, ya kan, maksud gue
orang tuh masih salah kan. Iya. Ketika lo menjalankan FWB dengan orang yang baru kenal dari dating apps, baru kenal langsung FWB-nya, lu siapa ngentot gitu kan. Berarti kayak ya men, lu dari itunya salah gitu loh. Maksud gue ya lo berteman dulu lah. Karena yang namanya orang kan kita nggak tahu rawan scam ya. Iya. Lo pun kalau dalam circle itu, apakah lo pernah menjalankan FWB yang secara tidak sadar gitu? Lo pernah dalam circle itu? Enggak. Kenapa emang? Secara tidak sadar sih enggak ya. Oke. Maksudnya gue nggak pernah deket. Gue selalu konfront di awal kalau memang sudah ada interest. Gue suka sama orang, gue pasti kayak gue sukanya sama lo mau nggak sama gue? Mau apa nih? Ya oke, gue nyarinya gini. Lo nyarinya apa? Emang lo kalau nyarinya apa emang biasanya? Gue nyari temen ngewe doang sih, jujur gue nggak bisa balik. Maksudnya ya oke, kalau misalnya ada hubungan lebih, cuman gue nggak bisa yang ngabarin lo setiap menit kayak gitu. Gue nggak bisa yang ngabarin kayak selayaknya pacar aja, dan gue nggak bisa go public with a person sekarang tuh. Gue lagi nggak pengen punya pacar gitu. Ya udahlah, close friend aja. Close friend aja. Yang penting enak gitu. Tapi biasanya kan kalau misalkan lo ada interest sama orang, pasti kan ada ciri-cirinya nih. Biasanya lo gimana? Tipe-tipe lah. Pertama gue harus I always go with my friends gitu loh. Jadi gue selalu yang udah jadi teman gue dulu, yang udah tahu busuk-busuknya gue, udah tahu internal, maksudnya kayak udah tahu luar dalamnya gue lah. Baru gue akan kayak, dan gue nggak tahu ya, gue sampai sekarang mungkin ada titik di mana gue jarang banget suka atau punya feeling sama orang gitu. Kenapa? Lu pernah punya pengalaman di patah hatiin gitu? Selalu. Jadi setiap kali gue memutuskan berkomitmen, oke gue gak mau main-main lagi nih, gue mau komitmen. At the end dia yang selalu ninggalin. Jadi gue capek. Gue lagi di titik dimana gue capek di naruh hati gue buat orang. Jadi mendingan lo bikin gue happy, gue bikin lo happy. Kalau udah gak happy, gue cabut ya. Kalau udah mulai dramanya atau mulai udah gak bisa bikin happy sama lain, ya udah cabut aja. Iya, make sense sih. Kayak Tapi gitu. iya, nggak ada yang salah juga sih kalau kayak gitu ya. Cuman lu pernah ngerasa nggak sih kalau lu udah capek, terus gimana caranya lu untuk bisa interest lagi sama orang dan naruh hati lagi? Bentar, ini depan gue ada polusi visual ya. Jadi gue agak boleh gak sih? Sorry. Kenapa mau ikutan? Sini aja sekalian. Oke, OTW. Salah ya. Jadi how to lu mau naruh hati lagi nih sama orang? Gak tahu, sampai sekarang gue gak tahu. Gue pun lagi di fase gak tahu mau nyari apa. Yang jelas cari yang bikin happy aja. Kemarin yang terjadi sama di circle pertemanan gue itu akhirnya bikin gue capek lagi, karena kayak ya udah teman sendiri aja gue kayak gini nih gitu. Despite dari gue punya. Kenapa kok bisa capek gitu loh? Lu mencintai 3 orang sekaligus gitu? Oh tidak pak, jadi gini. 2 orang. Jadi gue punya satu pertemanan yang gue udah selalu sama-sama selama bertahun-tahun lamanya. Oke, udah berapa lama emang? 12 tahunan lah. KPR lunas tuh ya. Iya. Gak pernah terjadi apa-apa. Jadi kayak gue selalu bawa si temen gue siapa cewek, gue supply ke mereka bungkus segala macam. Mungkin ada yang lanjut juga dan lalala. Termasuk temen yang tadi lo ketemu tuh, temen gue yang tadi lo ketemu di depan. Dia udah dibungkus berkali-kali, repeat order sama si temen gue ini. Ya udah nyaman. Oke. Akhirnya dia selalu ikut ke gue juga. Gue setiap Jumat, Senin, Rabu, Jumat tuh pasti ketemu sama si monyet-monyet ini. Monyet-monyet ini cowok semua? Cowok semua. Berapa orang sih? 8. Anjing, lu cewek sendiri? Gue cewek sendiri. Bangsat. Gak pernah ada apa-apa sejauh ini. Selalu yang emang se-fun itu aja. Dan gue adalah selalu menjadi adik yang dilindungi oleh mereka gitu, paham gak? Iya. Iya gitu terus, lah. Dan gue selalu merasa safe and sound aja sama mereka. Cuman gue kalau lagi cariin gue lagi dong, ayo gue mau dibungkus nih malam ini misalnya gitu. Gak jadi, gue takut sendiri. Terus gimana tuh pas lu mau dibungkus? Jadi Nggak, gue takut, gue tuh gak pernah mau. Oke. Terus how to lo gimana? Nah, at the end terus udah gitu gue selalu balik sama satu orang. Dan emang satu orang ini yang selalu nempel sama gue terus. Tandeman gue lah, gue paling deket sama satu orang ini. Oke. Berawal curhat berujung muncrat. Iya lagi. Bisa kan gitu kan, dalam Iya sebuah lagi. pertemanan yang dekat banget, yang sering pulang bareng, pasti di jalan nggak mungkin diem-dieman doang dong. Diem-dieman sih gak ngobrol. Dan itu kan Iya. udah lama banget kita gak pernah terjadi apa-apa ya. Iya. Even udah pernah ada satu titik kita mabok parah. Gue gak ngerti gimana caranya kita survive sampai rumah. Dia nyetir, gak pernah terjadi apa-apa, not even a single touch. Iya. Jadi gue menganggap ini sangat amat aman dan safe aja. Iya. At the end dia confess. Apa konflik? Ada satu hari dia confess, anjing gue kayak demen deh sama lo gitu. Kan tai ya, gue kan gak bisa digituin ya, mana dicakap lagi gitu. Dan gue tuh aduh, gue gimana nih? Maksudnya gue juga berusaha untuk menjaga perasaan dia kan. Iya.
Terus ya udah gue demen ya sama lo, demen pada saat momen itu ya gue cipok aja, gue mabok gitu. Maksud gue kayak lo demen sama gue selama ini, yuk. Terus akhirnya make out dia ngerasa anjing gue baper banget nih, gitu. Iya. Langsung hari itu tuh kayak mungkin dia udah mendem rasanya selama itu, terus tiba-tiba memuncak dalam satu malam. Dia langsung nggak bisa nahan. Terus gue yang masih nahan, nggak deh, kita kayaknya nggak, pelan-pelan ya. Malam terjadilah beberapa waktu dia off dari circle pertemanan itu, dan dia kayak berusaha untuk mikir perasaan dia dulu. Gue bingung dong, nih orang ada kenapa? drama dong ya. Drama jadinya, tapi gue bilang ini orang kenapa? Ya udah, gue galau dong karena gue nggak suka kehilangan orang. I hate losing people so much in my life. Jadi kalau gue udah punya, gue attach dong sama dia selama ini, terus tiba-tiba gue kehilangan, gue capek ya. Gue kayak kenapa sih nih orang jadinya kan gitu. Ya udah, akhirnya dia balik lagi, dia say sorry, dan dia kayak gue butuh waktu nih buat menelaah feeling gue. Kenapa sih, emang kenapa lo gak mau jalan sama gue? Susah men jalan sama lo, kenapa? Karena gue tau lo seanjing itu. Dia ngomong gitu. Emang lu seanjing apa? Mau dicoba? Mau bertiga? Iya. Lu Pak, makin serem deh pak, saya gitu lama penasaran tau. Jadi emang lu seanjing apa nih? Lu belum jawab nih. Lu pernah ngapain sih? Ya gue juga gak tahu sampai dia ngomong kayak gitu. Apakah lu terlalu, ya yang tadi, satu tidak suka berkomitmen, satu jadi susah dia untuk trust issue lah. Mungkin. Atau lu juga dekat dengan banyak orang mungkin. Enggak, gue gak pernah bisa broadcast message. Misalnya beberapa dari teman gue banyak nih yang broadcast message good morning, broadcast nanggepin beberapa orang dalam satu hari tuh bisa. Gue enggak. Cewek? Serius. Yang itu ya? Kayak bapak kenal ya pak, udah lah pak. Iya. Jadi ya lo berarti emang bener-bener yang nggak bisa seperti itu. Cuman gue nggak bisa. Jadi gue kayak apa yang membuat dia kayak gue tahu seanjing ini lo gitu loh. Iya, karena gue suka nyari, giliran dicari balik gue kabur. Leo emang anjing sih. Pernah ya sama Leo? Pernah. Jadi langsung naik ke sini ya. No offense nih, maaf banget. Aduh, gue asbun anaknya. Leo tuh terlalu apa ya, gengsi sih. Enggak gengsi, emang gue gak ada perasaan apa-apa aja. Kalau gue mau sama lo, gue akan nyari terus. Ya. Kalau gue suka, gue akan kelingi, gue akan manja, semanja dan sekelingi itu. Iya. Tapi sih. udah ya, di saat gue pengen manja, gue pengen manja aja. Tapi di saat gue lagi asik sama dunia gue sendiri, ya udah ya gitu. Iya. Makanya gue pernah sama Leo waktu itu. Ya udahlah, intinya ya gue ngerasa anjing ini nggak works aja dengan komunikasi yang gue bangun, atau dengan cara gue menjalankan sebuah hubungan tuh nggak works aja gitu. Jadi kayak ya ngapain wasting time gitu loh. Gue cari yang lain. Ya kan. Yeah. Gue nggak tahu sih kalau lo yang gimana gitu loh. Yeah. Gue selalu ngomong konfront di awal, mau gue ini, ya gue jangan gue cari ini, lo mau nggak mau gue. Kalau emang enggak ya udah. Kalau emang menurut lo tuh risky atau terlalu nggak masuk di lo, ya nggak usah gitu. Gue selalu ngomong kayak gitu sih dari awal. Tapi pada akhirnya lo gimana sama yang kemarin? Ya abis itu kan hilang nih, terus dia balik lagi, kejadian lagi dong, nggak mungkin nggak, kan perasaannya membekas ya dong. Akhirnya ngewek nih, muncrat gitu. Terus gimana? Pada malam itu gue kebaperan akhirnya. Karena anjrit, kayak akhirnya gue baper dan gue ngerasa feeling something lah. I feel something deh, of course. Terus kayak lo temen gue, lo udah selama ini gue lihat dan segala macam, gue tahu lo sebelumnya sama siapa. Ya udah, dia punya trust issue sih sama Leo juga, karena sebelumnya mantan dia tuh Leo, dan ujung-ujungnya sama ya kayak gini. Dia takut apa yang terjadi sama mantan terjadi sama gue. Ya terus baper karena gue kaget malam itu tiba-tiba gue mau raw dong. Selama ini gue nggak pernah mau raw sama siapapun. At the end sama dia gue kaget. Akhirnya gue kayak, oh gue raw semalam sama lo gitu. Berarti suka dikasarin juga ya? Man. Anaknya gak bisa dilembutin justru. Iya sih, kelihatan sih. Kelihatan ya. Laki. Oh tapi nurut kok. Oh nurut ya. Mau diapain aja ya mau gitu. Ayolah. Maksudnya kalau diapain aja ayolah gitu loh. Aduh, nih kesian deh gue yang dengerin. Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Emang anjing. Enggak. Tapi pada akhirnya ya pada saat itu ketika lu udah confess juga kalau lu ada feeling sama dia. Oh, gue gak confess. Tapi lu bilang kan? Enggak, justru gue berakting seolah supaya dia jauh gitu. Jadi ya ini anjingnya lu. Akhirnya dia menutupi tapi kelihatan juga gitu loh. Iya kan? Akhirnya dia ngomong, jadi terus gue nanya, jadi kita gimana nih besok? Gue nggak mau lo ada hilang-hilangan lagi ya. Jadi clearly kita
make things clear aja, lo maunya gimana habis ini, kita gimana habis ini. Dan dia bilang, ini yang gue nggak bisa, lo kalau mau jalan sama gue lo nggak sama anak-anak. Dia memberikan gue pilihan. Dia pisah. Kok mengatur dia ya? Pisces. Oke, ya. Drama. Dan dia ya kalau lo mau jalan sama gue nggak bisa ngeliat sama anak-anak. Kenapa emang ya? Mungkin dia nggak bisa ngeliat ya. Mungkin dia melindungi pertemanan kita juga kali ya. Iya ribet sih. Iya mungkin ya. Tapi gitu. ya mungkin karena udah 12 tahun bareng, kalau lu mabok rese mungkin nempel sana sini, mungkin dia agak sedikit risih mungkin. Gak pernah sama sekali. Gue tuh gak nempel sama sini. Nempel sama dia doang masalahnya. Ya. Mungkin itu kenapa kalau sampai pun ada pernah kejadian drama, tiba-tiba ada mantan gue yang masih emosi sama gue, ada kejadian di satu tempat, terus dia yang backup gitu. Kalau misalnya ada yang godain gue nih misalnya di satu tempat, terus gue masih bilang sorry gue sama laki gue tuh gitu. Terus dia pun gitu, kalau misalnya dia godain, ada yang godain terus ada yang deketin dia nggak suka, sorry gue sama cewek gue di situ gitu. Dan kita udah terbiasa sama hubungan yang kayak gitu. At the end gue galau dong, karena menurut gue kehilangan dia. Karena lo, ya itu kan pilihan lo coy. Iya hubungannya kan nggak bisa balik lagi ke awal. Gue nggak mau, yang mau gue mau ya udah apa yang terjadilah, kita balik lagi ke awal yuk kayak gitu. Maksudnya kayak temenan biasa aja gitu. Temenan biasa aja, sedangkan dia nggak bisa. Pas pada saat lagi mau dicoba, dia ngajakin jalan dan ngabarin apa segala macem. Ya gue tahu lah tipe pacaran dia kayak apa, tipe menjalin sebuah hubungan serius sama dia kayak apa, dan gue nggak bisa memenuhi itu gitu. Oh, terlalu tinggi ekspektasinya mungkin. Mungkin, sedangkan gue nggak bisa ngabarin tiap menit, nggak bisa telepon tiap malam kayak gitu gitulah. Nggak bisa telepon tiap malam soalnya gue lagi di sama yang mana lagi? Kan biasa gitu kan. Enggak, akhirnya jam 10 ngaku tidur, jam 1 udah di mana ya enggak? Enggak gitu. Ya udah akhirnya gue galau. Gue galau adalah satu di antara circle kita yang gue curhatin, semua orang tahu kejadian gue sama si Pisces ini, sama si Pisces ini. Semua orang ya udah sabar aja, dia takes time kok, gini apa segala macam yang baik-baik ya. Ada aja satu yang dapet celahnya. Oh, pintar. Tapi celahnya pun hanya menceritakan hubungan dia dengan ceweknya, dengan calon ceweknya. Calon ceweknya Gemini, jadi dia suka kayak anjing, gue gak suka nih sama Gemini, dia tuh Gemini tuh gini banget, gini. Dan gue si paham zodiak banget mencoba untuk mendengarkan cerita dia. Pada malam itu, ini terjadi dalam 1 minggu pak. Bangsat. Gue ngewe sama si Pisces hari Senin, hari Jumatnya gue sama si Scorpio ini. Iya. Enakan mana Pisces sama Scorpio? Nah terus udah gitu sama si teman gue ini, sama si Scorpio ini, di akhirnya kita kentang nih, jam 12 tutup kan tempat. Nah si teman gue yang tadi sama cowoknya yang dari circle kita tuh kayak pulang nggak gitu, balik nggak enggak deh, lanjut deh. Gue sama si Scorpio akhirnya punya misi, ceburin aja tuh berdua gitu, ceburin aja. Kita punya niat hanya untuk masukin teman kita sekamar, kita balik. Oke. Kita pulang. Teman lo ini cowok-cowok semua? Enggak, temen gue yang tadi sama satu cowok dari situ. Bahaya tuh ya. Oh parah. Bahaya tuh. Yang itu kalau gue kan ngomong ya, kalau yang itu diem pak. Emang kelihatan. Iya. Terus. Diem mau. Kalau gue kan congor gue gede tapi disamperin takut kan. Ya udah, terus udah gitu akhirnya gue nggak tahu kan perjanjiannya balik nih, tiba-tiba nih Scorpio 1 buka kamar. Forward. Nggak tahu. Terus gue bilang, kok buka kamar sih Nying? Iya, gue sih nggak bisa balik. Kalau mau balik nanti gue anterin balik aja. Cuman gue udah nggak mungkin balik jam segini karena rumah dia jauh. Iya, make sense. Rumahnya jauh banget. Dasar bego. Serbego dikasih syarat tidak mau, ngerti gak? Gue gak ngerti, gue confirm dong, gue butuh validasi dong. Nih kalau buka kan rencananya gak kayak gini gitu. Ke rumah gue dulu yuk, gue mau ganti baju. Gue juga anjingnya gue kan kayak gitu kan. Lu ngapain ganti baju? Dia nanya lo ngapain ganti baju. Enggak nih, gue dari pagi nih, terus ngambil botol juga sekalian di rumah gue bilang gitu. Masuklah rumah gue nyokap gue masih bangun. Dia kenal dong sama nyokap gue. Scorpio apa kabar, mau kemana? Oh iya tante ini mau kemana? Mau ke hotel gitu, soalnya kerja ada ya produksi gini segala macam. Ya nyokap gue kan kayak ya udahlah gitu. Udah akhirnya mabok lagi di kamar temen gue ini berempat. Sama yang tadi berempat lah, intinya kan 2 cewek 2 cowok dong, karena temen gue kan pacaran nih. Oh, udah pacaran mereka? Pacaran sih jatuhnya harusnya ya. Oke. Nah udah habis itu
Dia balik terus ke kamar, balik yuk ke kamar, dia ngomong gitu. Terus gue kayak gue balik ya udah balik. Terus dia bilang ngapain, gue masih mau deep talk nih. Deep talk berujung deep throat. terus. Masih mau deep talk nih, dia Oke. ngomong gitu. Terus gue kayak, oh masih mau ngomongin cewek lo, ya udah yuk. Emang lo kenapa lagi sih? Terus dia balik nanya, lo gimana sama si Pisces? Nggak tahu, gue galau banget nih gini-gini. Dian gue nangis lah malam itu karena gue nggak suka apa sama yang pengen terjadi. If I could only turn back time, gue nggak akan let it happen sih gitu. Gue segalau itu kehilangan temen, kehilangan pacar, kehilangan calon suami sih. Udah bodo amat lah. Cuman kehilangan teman tuh gue paling nggak bisa. Ya udah, terus tiba-tiba dia yang kayak puk Masuk. puk sabar ya, bla bla bla. Ya udah, nanti gue bantuin nih, gue kasih kisi-kisinya gini apa segala macam. Gue kan manja banget anaknya, nggak terjadi apa-apa tuh. Cuman terus gue bilang, aduh gue kalau mau tidur harus dipeluk lagi. Lu ngomong gini. Gue yang kayak gitu. Gue tuh bisa yang misalnya mau ketemu teman gue nih, siapapun di circle itu, misalnya udah deket banget, mau kemana, cium dulu, peluk dulu, cium dulu. Gue tuh kayak gitu anaknya. Dicium beneran gak? Iya dicium bener. Cuma ada yang mau nyium, ada yang enggak. Ada yang kayak apaan sih. Nah semakin dia cool dan semakin dia apaan sih gue semakin Iya. gue kejar gitu. Tapi kalau dia nanggepin gue takut. Tiba-tiba si anjing nanggepin nih, mau dicium, ya dicium. Cuman mau nggak, kata dia gitu. Terus gue kayak enggak. Ya udah enggak. Terus gue tidur. Gue yang udah takut kan akhirnya karena dia akhirnya nanggepin kan. Gue set up barikade di atas kasur gitu. Bantal tuh gue tumpuk-tumpukin karena gue saking takutnya nyet. Gue takut banget. Lo jangan lewatin batas ini ya. Iya lo tidur deh. Lama tuh gue tidur, gue merem, pura-pura merem kayak ada di akun mama 10 menitan ada kali. Tiba-tiba dia meluk gue dari belakang dong. Gue kayak anjing. Kena Kan lagi. ya kan lu yang minta bangsat. Ini anjing ya. Menebar jala tapi udah mau ditarik terus diputusin gitu. Itu gue. Ini anjing. Itu gue. Jelas anjing. Itu gue. Terakhir nih gue lagi udah deket sama orang, terus dia cuma ngomong it's so easy to sayang you, but you act like monkey. Iya itu gue. Ya udah akhirnya terjadi lah, gue tanggepin aja. Terus dia cuma ngomong, tapi tahu kan resikonya. Kita kayak gini lo tahu kan resikonya. Gue nggak, gue bego enggak, emang apa? Dan salahnya gue si Scorpio sama Pisces ini satu kantor. Hancur. Terus pada malam itu lu terjadi nggak? Enggak. Oh iya. Dia nggak mau. Dia yang terus gue yang kayak kalah kan lo, gue gituin. Iya kenapa Dia jadi akhirnya kalah? Dia ngomong akhirnya, gue tuh selalu nyari orang yang bisa gue booty call. Karena dia si Scorpio ini bilang, gue nyari nih tiap malam kalau gue lagi nginep kayak gini, gue booty call siapa ya gitu. Atau enggak, gue emang banyak banget FWB-an gue tuh banyak. Dan lo gak bisa jadi salah satu dari mereka. Lo tuh gak bisa, lo tuh bukan FWB material. Dan bahkan lo tuh bukan girlfriend material, kata dia. Tapi lo tuh wife material, dia ngomong gitu. Anjing gak? Au banget kan. Terus gue kayak, kenapa emang? Enggak, itu omongan buaya aja sih. Mungkin ya. Gue kayak, gue mancing dong. Iya. Lo mau ngadalin gue nih gitu. Terus gue kayak, emang kenapa? Iya karena lo warm. Ternyata lo warm. Gue kira lo tuh sebandel itu dan segala macam. Ternyata lo enggak. Ternyata lo at the end lo warm. Lo perhatiin gue, lo kasih gue obat dan segala macam. Gue batuk, lo kasih minum. Dan itu hal kecil kayak gitu cowok bisa baper, men. Dia ngomong kayak gitu. Terus lo baper. Takut baper gitu dia. Ya, berarti dia udah memberikan sebuah boundaries tuh ya. Boundaries. Ya. 2 hari kemudian gue iseng dong. Apa? Gue lagi buka kamar, kasih mau nyamperin gak? Dan itu jam 12.30 malam ya, dia nih nyamperin. Ngapain? Nyamperin gue buka kamar, nemenin tidur. Iya. Nemenin bobo. Iya, emang kadang bobo ditemenin tuh enak ya. Enak, pelukan. Terus Tiba-tiba paginya, basah hujan. kalau boleh jujur padamu. Tapi at the end Paginya ya akhirnya gue bilang sama dia, kayaknya Apa? kita bisa nih jalanin kayak gini terus-terusan ya. Karena surprisingly gue lebih suka sama lo dibandingin sama si Pisces. In terms of treatment di atas kasur. Ya ini pilihan kan. Nggak ada saya Iya. mencoba, ketika gak enak dan gak cocok ya udah nggak usah diterusin. Iya. Kecuali mau ngajarin. Aduh gak bisa lagi. Tapi kalau dibilang ya, Scorpio atau Pisces lu pilih mana? Pisces. In terms of dulu nih, Seks maybe? Scorpio. Oke. Scorpio. Ya udah. Oke lah, ini udah di penghujung ya.
ada pesan atau kesan lo nggak? Dan apa harapan lo setelah ini? Harapan gue semoga sobat-sobat Nganu bisa pintar memilih mana yang harus dipilih dan kemana harus memilih aja sih. Dan harus pintar-pintar. Kalau buat gue pribadi sebagai seorang wanita yang lumayan tough ya dan bold, kayak misalnya personality gue bold, selalu pakai logika aja sih, selalu pakai otak lo sebelum hati lo. Jadi jangan sampai lo kemakan intuisi atau kemakan pilihan hati sebelum lo memikirkan semuanya dengan baik. Karena kan semua berawal dari making hati. Au, kena lagi. Emang Korea tuh diem-diem tapi selalu apa ya? gitu ya, diem-diem tuh nyelekit gitu mulutnya. Maaf ya. Nggak, gue emang ya udahlah, sorry ya. Terus pesan tadi udah harapan, pesan, kesan lo gimana? Udah ngobrol di sini. Fun, kayaknya nggak cukup ya 30 menit ya Pak. Iya sih, nanti kita ngobrol lagi ya kapan-kapan. Kan gue anaknya asbun banget ya, harus ngobrol lagi dong ya. Mungkin di ya nggak usah di tag lah, kita temenan aja gitu loh. ya boleh. Mungkin kan. kalau di luar dari podcast ada beberapa urusan negara yang bisa kita diskusikan ya. Gosip-gosip negara boleh lah gue bawa. Iya, mana yang kemarin itu ya. Jadi podcast Lambe Ture. Oke deh, terima kasih ya Mbak Raisa sudah mampir. Nanti ada beberapa kata-kata yang disensor, itu kesebut namanya sendiri. Mohon maaf ya. Biasanya host yang kesebut namanya malah dia sendiri. Saking asiknya ngobrol sama host ini loh. Aduh. Iya, oke. Terima kasih loh Mimin. Iya, jadi nanti jangan lupa follow Instagram di mana ya, nggak bisa dong. Oke, buat sobat Nganu, terima kasih semua yang sudah mendengarkan episode kali ini bersama Mbak Raisa yang sayang sekali tidak bisa disebutkan namanya. Dan gue mau ngingetin untuk jangan lupa untuk follow Instagram OverTVB. Yang mau kirim cerita boleh kirim ke @FWB Podcast. Dan juga jangan lupa untuk follow di Spotify FWB Podcast, kasih rate bintang 5. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Mbak Terima Raisa. kasih Mimin. Yeah. Thank you for having me loh Mimin. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. See you guys. Bye bye.